Tahan bakar tausiah Ramadan bareng Kang Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tidak pernah bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salamnya juga tidak pernah bosan mari kita sampaikan kepada habibana kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, alhamdulillah di hari yang ke-26 ini mari kita perbaiki terus niat kita, mari kita perbaiki terus tujuan kita, harapan kita semata-mata hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita ini semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang najihin, orang-orang yang sukses. Sukses tidak hanya di dunia, tetapi sukses juga di akhirat. Kalaupun kita gak sukses di dunia, maka jangan sampai kita juga menderita di akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman, setidaknya ada 3 kebahagiaan seorang muslim yang sejati. Kebahagiaan itu tidak diukur hanya dari banyaknya uang, banyaknya kekayaan, banyaknya aset, atau enggak banyaknya rating korupsi. Itu bukan dari situ aja yang diukur. Nah, kalau dari kita sebagai seorang muslim, maka kebahagiaan kita harus diukur dari 3 hal ini. Yang pertama, kita merasa nyaman dan tenang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ini, kita tidak merasa tertekan melaksanakan perintah Allah, tidak merasa kebebani dengan perintah Allah. Kita ngalir saja beribadah kepada Allah untuk mengharapkan apa? Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fenomena ini sering terjadi ketika kita di pondok. Maaf ya, ketika kita di pondok ini kadang kita sholat, kita ngaji itu tertekan oleh atasan kita, oleh mudabir kita, karena kita takut dihukum, kita rajin ke masjid. Nah, untuk itu tidak ada salahnya, karena itu pembelajaran kita dibentuk di pondok itu supaya apa? Pertama dipaksa dan terbiasa nanti kesananya. Dan bisa kita ambil kesimpulan ketika di pondok itu kita diajari untuk kita istiqomah dan untuk biasa menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, setelah itu tinggal apa? Tinggal niat kita, luruskan niat kita, sucikan lagi niat kita, lebih tulus lagi beribadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya tadi kita bisa mendapatkan ketenangan dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah kita merasa gelisah, merasa gundah ketika kita meninggalkan ibadah atau melakukan maksiat. Nah, ini teman-teman, kalau tidak ada rasa penyesalan di hati kita ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, jangan harap kita bahagia, karena kebahagiaan itu terletak di situ. Kalau kita udah meninggalkan sholat nih, meninggalkan puasa bolong-bolong nih, tapi kita lalai hare-hare gitu, ya, gak merasakan dosa, gak merasakan penyesalan. Nah, nauzubillah. Maka dari itu kita jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah kita. Lalu yang ketiga adalah menerima semua ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya teman-teman, jadi itu yang ketiga, itu kita diberikan rezeki sama Allah sampai di sini masih bisa hidup, diberikannya cukup, kita menerima. Qanaah, ya, artinya kita menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin teman-teman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah itu membebani kita di luar kemampuan kita. Pasti Allah itu memberikan jalan dan pasti Allah itu memberikan rezeki. Bahkan kita jangan takut
Kita bisa lihat burung aja yang pergi dari pagi pulang sore masih hidup loh. Nah, kita ini manusia, ya, manusia orang yang mulia, bahkan sesempurnanya makhluk. Laqad fi ahsani taqwin. Di dalam surah At-Tin itu dibilang sesempurnanya makhluk. Lalu bagaimana bisa Allah mengabaikan kita semuanya? Nah, kembali lagi kepada kita, tergantung kita. Kita yakin gak kepada Allah? Kita mau gak beribadah kepada Allah? Itu teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, ada 3 kebahagiaan seorang muslim. Ketika kita pengen nyaman, tenang, tentram, maka kita harus bisa nyaman dan tenang dalam beribadah kita. Kita juga harus merasa gelisah, nyesal ketika kita meninggalkan ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan. Lalu yang ketiga ini, kita menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, lebih ikhlas, lebih ridho lagi dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang teman-teman, semoga kita bisa termasuk ke dalam orang yang bahagia, tidak hanya bahagia di dunia tetapi bahagia di akhirat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ada baiknya silahkan diambil, ada kurangnya mohon dikoreksi. Baik lakukan, buruk tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.